Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nur Hidayah. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Metro, tepatnya program studi pendidikan guru PAUD. Video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kognitif, kreatif, dan bahasa yang diampu oleh Ibu Kia Monica MPD. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul evaluasi pengembangan bahasa. Sebelum kita mengetahui tentang evaluasi pengembangan bahasa, mari kita pahami dulu tentang pengertian bahasa. Pengertian bahasa, bahasa adalah alat untuk berpikir, mengapresiasi diri, dan berkomunikasi. Bahasa merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam perkembangan berpikir dalam rangka pembentukan konsep, informasi, dan pemecahan masalah. Menurut Elizabeth G., proses belajar bahasa merupakan pencapaian intelektual anak yang paling berharga. Sedangkan menurut Hartini atau Cahyani 2009, bahasa merupakan sarana berkomunikasi yang sangat penting dalam kehidupan anak. Komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi lisan yang tepat guna. Artinya, bahasa itu harus dapat dipahami oleh orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi. Setiap hari guru melakukan penilaian atau evaluasi. Dalam hal ini, guru mempertimbangkan efektivitas suatu perencanaan program atau sasaran atau yang disebut penilaian reflektif. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program PAUD yang mencakup penilaian terhadap yaitu yang pertama, kinerja pendidik, guru, kader atau pamong, dan pengelola. Untuk yang kedua, program pembelajaran, dan untuk yang ketiga, administrasi kelompok. Dalam evaluasi PAUD, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, dalam mengevaluasi PAUD, guru dapat melakukan pengamatan langsung pada peserta didik apakah pengembangan bahasa yang ingin dicapai sudah terrealisasi dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu mencatat kegiatan yang dilakukan dan tahap main anak. Selanjutnya, guru dapat diharapkan untuk dapat mencatat kegiatan yang dilakukan guna untuk memenuhi atau mencapai hasil yang baik dan untuk mengetahui tahapan main anak yang sudah berkembang. Berikutnya, guru harus mencatat ungkapan, pertanyaan, dan pernyataan anak, dan catatan ini guna untuk mengetahui perkembangan bahasa, perbendaharaan kata anak sejauh mana. Ada 4 fokus evaluasi untuk pembelajaran anak usia dini, yaitu yang pertama, evaluasi perencanaan, yang kedua, evaluasi pelaksanaan, yang ketiga, evaluasi media, dan yang terakhir, evaluasi perkembangan anak. Dalam membahas evaluasi perkembangan anak, guru dapat membaca dari tampilan bahasa natural anak, mulai saat anak datang ke sekolah sampai waktunya pulang. Evaluasi juga dapat dikumpulkan dari hasil kerja anak, catatan dari pengamatan guru tentang bahasa natural anak, antara lain dari gerakan tubuhnya,
ucapannya, tulisannya, gambarannya, yang mempresentasikan tahapan perkembangan domain berpikirnya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi perkembangan anak usia dini. Indikator kemampuan bahasa anak. Yang pertama, menyimak perkataan orang lain. Yang kedua, mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. Yang ketiga, memahami cerita yang dibacakan. Yang keempat, mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat. Dan masih banyak lagi yang bisa Anda lihat dalam slide yang berikut ini. Penyusunan instrumen perkembangan bahasa. Langkah-langkah penyusunan instrumen perkembangan bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi variabel. Yang kedua, menganalisis teori. Yang selanjutnya, menyusun konstruks. Selanjutnya, menyusun definisi operasional. Berikutnya, menentukan dimensi atau indikator. Yang selanjutnya yaitu menyusun kisi-kisi instrumen. Dan yang terakhir, menyusun butir-butir instrumen. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang analisis data instrumen perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu dengan melakukan pengumpulan data instrumen perkembangan anak, lebih banyak menggunakan teknik observasi karena anak berkembang sangat pesat sehingga lebih menekankan pada proses yang bersifat individual. Untuk analisis data instrumen perkembangan bahasa selanjutnya yaitu display data atau tampilan data atau penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, piktograf, uraian singkat, bagan, dan lain-lain. Dan untuk analisis data instrumen perkembangan bahasa yang terakhir yaitu kesimpulan atau verifikasi data kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan masih bisa berubah jika ada temuan-temuan lapangan terbaru dengan bukti-bukti yang mendukung. Tak terasa sudah di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan saya mohon maaf apabila banyak penulisan yang kurang tepat ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.